dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, dalam janji-Mu, selamanya besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Dan hari ini kita kembali untuk kita diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan biar kiranya boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan memang kita butuh akan Tuhan dalam hidup ini. Sebab segala-galanya manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, mari kita boleh tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan buat kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, kami percaya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membuka 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara, dari ayat ini, pagi hari ini saya akan membawa saudara bahwa kita melihat Tuhan adalah pemilik kehidupan. Dikatakan Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, uang atau harta kekayaan sebesar apapun takkan mampu membeli umur atau memperpanjang umur seseorang. Satu kali ada seorang bapak, dia sedang sakit parah, komplikasi dan hampir mati. Secara medis memang sudah tidak ada harapan. Tapi keluarga mereka tergolong keluarga yang cukup dan akhirnya seluruh keluarga sepakat untuk membawa papanya menuju Singapura untuk berobat lebih tajam, ya maksudnya lebih akurat sudah. Akhirnya mereka menyewa kapal pribadi, ya kapal buat keluarga, ya jet. Nah, saudara, sampai di Singapura pada waktu kapal ini landing dan bertepatan kapal ini landing, akhirnya papanya pun dipanggil Tuhan. Belum sampai rumah sakit. Dan ini jelas sekali bahwa uang atau harta kekayaan sebesar apapun takkan mampu membeli umur atau memperpanjang umur seseorang. Sebab Alkitab berkata apabila kematian itu datang, angin pun tidak bisa tahan. Jika waktu itu sudah tiba, tak seorang pun dapat menghindarkan diri dari kematian. Sehebat, sekuat, sedia daya, dan segagah seseorang, ketika ajal hendak menjemput, ia pasti diliputi oleh rasa takut dan penuh kegentaran. Kenapa saudara? Karena mereka memandang kematian itu sesuatu yang menyeramkan. Kematian itu sesuatu yang menakutkan, seakan-akan kita tidak ada hubungan lagi kembali dengan keluarga. Jadi seorang yang sakit dan hampir mati pasti mengalami ketakutan yang sangat hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan tidak sedikit orang yang semasa hidupnya begitu sombong karena memiliki segalanya dan merasa tidak butuh Tuhan. Seringkali situasi darurat itulah baru orang menyadari betapa rapuh dan terbatasnya sebagai manusia. Dan ini saya akan bawa saudara pagi hari ini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kita hanya sebatas pengelola. Kita bukanlah pemilik, tetapi kita hanya sebatas pengelola.
Saudara, siapakah pemilik dalam hidup ini? Adalah Tuhan sendiri. Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, sebagai manusia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Inilah pesan Yesaya pagi hari ini mengingatkan kepada kita, apa yang perlu kita sombongkan. Tidak selamanya kita ganteng, tidak selamanya kita cantik, tidak selamanya kita kuat. Ada masa di mana semuanya itu akan hilang. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Dialah yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Kalau Dia berdaulat atas hidup kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita jalani hidup ini dengan hati yang penuh damai sejahtera. Ada satu lagu berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Umur panjang tidak bisa dicari dengan upaya manusia. Bagaimanapun caranya, umur manusia itu ada batasnya. Dan pada akhirnya akan menghadap Sang Pencipta. Kematian secara jasmani bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi apa setelah kematian itulah yang sesungguhnya yang ditakutkan oleh semua orang. Yang berlanjut kepada kehidupan kekal atau kebinasan kekal. Karena itu pagi hari ini jangan pernah sia-siakan kesempatan selagi masih hidup. Perhatikan pujian Hana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membawa dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya menaruh hadat daratan. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8, ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Oleh karena itu penulis Amsal mendorong kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena siapa mendapatkan aku yang mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapakah tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Kata aku ini berbicara dengan hikmat dan takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat dari Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Pagi hari ini persiapkan diri kita sebaik mungkin. Sehingga waktu kita tiba, kita akan siap. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita butuh Tuhan dalam segala hal. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat kita semua untuk menjadi kita boleh belajar takut akan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur. Dan kiranya pagi hari ini kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu hari ini yang akan bekerja,
yang akan usaha, yang akan studi, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya sinar kemuliaan Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Dan akhirnya kami menyerahkan umat-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap ya saudara, mari kita isi hidup ini, kita butuh Tuhan dalam setiap waktu. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.